bahwa sholat Jum'ah itu hak, benar, dan wajib atas setiap muslim fi jama'atin, dan dilakukan secara jamaah, illa arba'atan, kecuali 4 golongan. Mamlukun, yaitu budak, wa mra'atun, yaitu perempuan, wa sobiyun, anak-anak, wa maridun, dan orang yang sakit. Rawahu Abu Dawud. Jadi Jumat itu hak, benar adanya sholat Jumat itu, dan wajib bagi setiap orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin, khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bil khusus Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah, khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barokah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barokah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, khususnya jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Al-Hikmah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih menunjukkan kitab sholat, kitab yang menjelaskan tentang sholat. Bab sholatil jumu'ati, bab yang menjelaskan sholat Jum'ah. Sambil mendengarkan kajian, karena konsumsinya sudah diberikan, bisa dimakan, Pak. Kalau di tahap 2 sana itu ada istilah, kalau ada panganan atau sajian begini, istilahnya di sana itu ketek kecemplung laut, Pak. Seket jideke langsung disaut. Itu kalau di tahap 2. Kalau tahap 1 sih enggak sih, paling enggak ya istilahnya ketek sobo alas.
sikat didekek langsung 16 podo ae berarti ya. Loh ya. Nah ini apa memperhatikan sing ngekei gitu loh ya. Meskipun saya dikasih gini tuh hanya untuk pajangan aja, gak iso makan ya, nanti makannya. Makanya nih mepet waktu nih selesai, gak iso makan nih ganggu. Ya. Coba kita baca, mudah-mudahan masih kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya pakai kacamata. Hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Tariq bin Shihabin, dari Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin, bahwa sholat Jum'ah itu hak, benar, dan wajib atas setiap muslim, fi jama'atin, dan dilakukan secara jamaah, illa arba'atan, kecuali 4 golongan. Mamlukun, yaitu budak, wa mra'atun, yaitu perempuan, wa sobiyun, anak-anak, wa maridun, dan orang yang sakit. Rawahu Abu Dawud. Jadi Jumat itu hak, benar adanya sholat Jumat itu, dan wajib bagi setiap orang muslim yang sudah baca syahadat itu adalah orang muslim. Seluruhnya wajib melaksanakan sholat Jumat dengan jamaah. Tidak boleh sholat Jumat itu sendirian. Jadi khutbah dewe, ya, jadi Bilal dewe, ya, ngimami dewe, ini tidak boleh. Jadi seluruh orang muslim wajib melakukan sholat Jumat, illa arba'atun, kecuali 4. Jadi 4 golongan ini tidak wajib melakukan sholat Jumat. Siapa itu? Mamlukun, yaitu budak. Sekarang tidak ada budak, Pak. Ini pembantu, enggak. Budak sama pembantu beda, ya. Jadi budak sudah tidak ada, artinya perbudakan tidak ada. Wasobiyun, anak-anak. Jadi anak-anak itu adalah orang yang belum balik. Balik itu usianya 15 tahun. Ini ada anak perempuan, ada laki-laki atau anak laki-laki yang usianya sudah lewat 15 tahun, maka dia itu balik. Ustadz, umpamanya kalau usia 9 tahun atau 10 tahun sudah haid, tidak nunggu usia 15. Jadi meskipun usia 10 tahun, kalau wanita itu haid, itu sudah balik. Laki-laki kalau mimpi basah, artinya mimpi itu disoi banyu ambek wong tuane, ya, tadi mimpi basah, itu sudah balik meskipun belum 15 tahun. Nah sekarang ini karena kemajuan zaman, ya, apa saja bisa dilihat. Hormon yang dimiliki anak-anak kita itu jauh lebih besar daripada yang kita miliki dulu. Makanya tidak heran kalau cewek-cewek atau anak-anak perempuan kita usia 11, 10 tahun itu haid. Buktinya apa? Buktinya dulu, padahal dulu, Pak, sekitar 30 tahun yang lalu, ya, di Malang, saya ini jadi pembina pramuka waktu kuliah. Nah, anak buah saya, murid saya itu kelas 3 sampai kelas 6 SD. Gitu tuh pas kemah,
Ibu-ibu banyak sekali yang menyampaikan pesan kepada saya, Pak Pembina, Kak Pembina, tolong anak saya dijaga. Ada apa Bu? Anak saya sudah haid. Ya, artinya haid itu bisa dibuai, artinya lebih penjagaannya lebih ketat. Kelas berapa Bu? Kelas 4 SD di Malang itu. Nah kalau sekarang sudah ya tambah nemen ya. Jadi anak-anak itu tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua, wa maridun, orang sakit. Sakit apa? Nah, sakit gigi ya nggak usah apa disebutkan di sini Pak ya. Sakit yang tidak bisa ke masjid. Contoh sakit panu ditambah sakit stroke. Jadi di samping sakit panu juga sakit stroke, begitu maksudnya. Ya, ini tidak bisa ke masjid, maka tidak wajib Jumatan. Wah enak Ustadz, ya, nggak wajib Jumatan. Termasuk wamro'atun, ya, ibu-ibu atau wanita meskipun sudah dewasa, ini juga tidak wajib Jumatan. Nah, meskipun tidak wajib Jumatan, ini tetap wajib melaksanakan apa? Melaksanakan sholat duhur. Ya. Nah, umpamanya ibu-ibu kok ikut sholat Jumatan, apakah boleh? Dalam beberapa kitab itu malah dianjurkan ikut sholat Jumatan bila masjid yang ada di tempatnya itu memberikan fasilitas untuk sholat Jumat. Kalau tidak memberikan fasilitas, jangan coba-coba pakai kopiah terus nanggone kono dikoyok Pak. Lumayan ini bengesan ya. Ya, seperti yang kita alami di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini memberikan fasilitas wanita untuk sholat Jumat. Maka di sana banyak ibu-ibu yang melakukan. Ya, nah karena apa? Karena lebih utama. Nah kalau sudah sholat Jumatan ibu-ibu tidak usah nambahi atau hijoli atau sholat duhur lagi. Jadi ada 4 golongan dalam hadis ini, yaitu budak, wanita, anak-anak, juga orang yang sakit. Saya tambah hadis lagi karena ini berkenaan dengan yang atas. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala musafirin, tidaklah atas orang yang bepergian Jumu'atan, yaitu sholat Jum'ah. Rawahu Tabrani. Termasuk satu golongan lagi orang yang sedang bepergian. Bepergian dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah, tidak dalam rangka maksiat. Ya. Nah, bepergiannya apakah harus jauh? Iya. Jadi 2 hamalah sekitar 80 kilo ke atas. Nah, Ustadz, umpamanya saya luar kota lalu ada Jumatan, apakah saya tidak wajib Jumatan? Dilihat dulu luar kotanya mana. Kalau dari tempat kita Sidoarjo lalu kita ke Surabaya, jarak tempat kita sama Surabaya itu Pak, Sidoarjo sama Surabaya yang kita tempati tidak lebih, tidak kurang 7 kilo mungkin. Ini sudah masuk Surabaya. Nah ini belum ya. Kalau sudah 80 kilo, ini baru orang musafir, orang yang bepergian, tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tapi tetap melaksanakan sholat apa? Sholat duhur ya. Jadi ini keringanan.
Umpamanya sholat Jumat bagaimana Ustadz? Monggo, tidak apa-apa. Cuma biasanya kalau kita bepergian jauh, apalagi dengan rombongan, maka masyakot ini, kesulitan ini sangat besar. Nggawa rombongan sak bis lho Pak, ngapunten, wangel. Ya, umumnya sing digawa wong tuwek-tuwek, WTS itu lho Pak, wanita tuwek sewekan. Waduh, tiap masjid jaluk mampir, tiap pom bensin jaluk mampir, ngetap. Ya, opo maneh nek WTS itu wanita tuwek sewekan itu ngoyone saweh. Adek nonggone pom bensin itu toiletnya itu hanya 2 atau 3 sawe. Nah itu nih ate gopo-gopo ndeleki masjid kanggo sholat Jumatan gak teko-teko nggon ya. Jadi direncanakan. Saya pernah membawa rombongan perumahan suku asli tahap 2 satu bis ya ke Wali Songo. Nah gitu itu sudah kita sampaikan, nanti sholat duhurnya kita jamak dengan sholat asar. Di mana? Di Tuban, yaitu di makamnya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Di sana bisa mandi dan seterusnya. Ya, sudah sepakat Pak. Ya. Nah, waktu kita di Giri, ya itu duhur, mau duhur begitu. Nah ngono kok wong tuwek lanang ku ya rada repot Pak. Ngapunten, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Pangkate kolonel angkatan laut, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Lupa mungkin ya, waktu ada azan kita selesai dari makam Sunan Giri, belok dia ke kanan. Ya kalau turun belok ke kiri ke masjid, sholat duhur jamaah di sana. Kita sudah di bis, lawamah cari tidak ketemu, wis sepuh, wis pensiun, kembali ya ngojek ke sana, nggak ketemu. Ya akhirnya tunuk sudah 2 jam Pak. Sampai nang di Kemang sholat nama loh ya, sudah kita sepakati sholatnya itu nanti dijamak takhir. Ya, artinya apa? Kesulitan itu banyak sekali, maka Allah banyak memberikan rukhsah, keringanan. Dan dulu pernah kita sampaikan dalam kitab ini juga, kita mengambil atau melaksanakan rukhsah keringanan dari Allah itu jauh lebih bagus ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Kalau laki-laki itu sepengetahuan saya kalau di desa dulu itu patokannya kita. Kalau dulu, mungkin dulu memang zaman saya itu rata-rata kalau kita itu kelas 5, antara kelas 5 kelas mau ke SMP itu usianya mungkin sekitar 11-12. Tapi kalau zaman sekarang kan banyak anak yang kelas 2, kelas 1 sudah dikitan, atau mungkin mereka yang kena sakit itu langsung dari baru yang lahir langsung. Kalau seperti itu gimana? Ya ini ada pertanyaan bahwa balik untuk perempuan gampang dilihat karena sudah haid. Nah ini laki-laki bagaimana? Nah ini di desanya beliau itu dulu pokoknya di khitan itu dianggap balik gitu ya. Jadi patokane khitan. Nah itu tidak bisa sebagai patokan. Contoh saya sering katakan bahwa azan itu tidak menunjukkan waktu sholat, karena salah pengertian azan dianggap menunjukkan waktu sholat. Nih Indonesia azan asar itu jam 4 ya, jadi azan itu menunjukkan untuk mengajak sholat atau sholat mau didirikan. Termasuk khitan tidak bisa dipakai patokan untuk anak itu haid. Ngapunten, cucu saya yang di Malang itu khitannya usia 13 hari.
Sik bayi, Pak. Jadi 13 hari di khitan, yuk gak balik itu. Ya. Jadi memang dulu khitannya itu mau SMP kelas 5 kelas 6 itu kelihatan masih belum, Pak. Ya, belum, apalagi dulu itu belum mimpi basah. Ya. Jadi paling pas itu ditanya atau insya Allah sebagian besar anak-anak kita itu difaham bahwa mimpi basah itu bagaimana. Terus kalau nggak mimpi basah ya usia. Nah ini sekali lagi khitan tidak bisa dipakai patokan untuk apa? Ngapunten. Ada teman saya yang Islam, Pak, tapi baru masuk Islam, belum khitan. Wah, berarti belum balik ini. Ya, sudah dewasa, sudah gawat ya, usianya itu loh 40 tahun. 40 tahun dong khitan nih. Ngalang-ngalain Nabi Ibrahim bae. Nabi Ibrahim 80 tahun. Ya, khitane dengan siapa? Dengan kodum, dengan pecok, dengan kapak. Ya, jadi tidak bisa sebagai patokan. Ya, ada lagi mungkin atau bab puasa mungkin mendekati puasa monggo. Ya. Ya. Bagian? Iya. Apakah ada sholat qobliyah atau ba'diyah Jumat? Berarti gak masuk pelajarannya. Ya. Ini 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu itu ada hadis-hadis yang kita sampaikan sholat qobliyah Jumat sama ba'diyah Jumat. Ya, ada. Ya, hadis yang kita sampaikan. Nah, sih nggak melaksanakan sholat qobliyah Jumat, monggo. Ya, tapi kemarin kita sampaikan qobliyah Jumat itu banyak dalilnya. Ba'diyah Jumat tidak ada perselisihan antar ulama. Seluruh ulama itu menyatakan bahwa ba'diyah Jumat itu ada. Nuk qobliyah Jumat ada ikhtilaf atau apa perbedaan. Ada ulama yang mengatakan tidak ada qobliyah Jumat, ada ulama yang mengatakan qobliyah Jumat itu ada. Kemarin sudah kita sampaikan kalau nggak salah ada 5 atau 6 hadis yang kita sampaikan untuk qobliyah Jumat ya. Jadi monggo. Cuma upayakan karena hadisnya ini secara umum antara adzan dan iqomah itu ada sholat. Tidaklah sholat wajib kecuali didahului dengan sholat 2 rakaat sholat sunnah. Nah, itu aja sudah mengarah ke sana ya. Ini hadis umum ya. Insya Allah ada ya. Jadi semua sholat wajib ada sholat qobliyahnya. Semua sholat wajib ada sholat qobliyahnya menurut hadis secara umum. Ba'diyahnya terperinci ya. Asar tidak ada, lalu subuh tidak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW idza stawa alal mimbari, ketika beliau berdiri di atas mimbar, istaqbalnahu biwujuhina, beliau menghadapkan wajahnya ke kami. Rawahu Tirmidzi. Jadi pas khutbah selayaknya, sebaiknya khotib itu memandang jamaah ya. Jangan sampai begini, alhamdulillah ambil delek cecek ini Pak ya, atau dilu ini doai soalnya ngantuk ya. Jadi memandang jamaah, kalau bisa jamaah ke sana dipandang ya. Jadi sapa sing ngantuk, sapa sing teko ketok iki Pak ya. Makane ngapunten,
kalau bisa sebelum Jumatan itu tidur sebentar, Pak. Ya, dalam kitab Hidayatul Hidayah juga kitab Ihya itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, memang kita itu dianjurkan untuk tidur qalilah, tidur sebelum duhur. Ya, dulu saya sampaikan kalau di Pondok Temboro, pondoknya teman-teman jamaah tabligh, itu jam 11 semuanya diwajibkan tidur. Karena saya di pondok laki-laki, Pak, ya. Sebelum Jumatan begitu juga. Jadi semuanya tidur. Nah, kalau pas Jumatan itu berangkatnya jauh, namanya ke Terangkil. Ya, Terangkil itu di markas atau pusatnya sana. Ya jauh, jalannya 3 kilo kalau nggak salah. Ya, jadi diwajibkan tidur. Nah, kita upayakan paling tidak tidur sebentar lah, 10 menit atau apa kalau mampu, ya. Nah, juga sangat dianjurkan untuk mandi. Kemarin sudah kita sampaikan hadisnya sahih riwayat Bukhari, dan mandi ini sangat dianjurkan sebelum Jumatan. Nah, kalau khotib kita upayakan melihat para hadirin atau jamaah, ya. Jadi tidak hanya melihat ke sana, tidak hanya melihat ke sana, tidak hanya melihat ke sana, tapi semuanya disapu. Ya, tapi jangan begini, Pak. Kok wakai anu sampai begini-begini, nggak usah begitu, ya. Ya sekedar melihat saja. Itu saya baca tinggal satu ini untuk Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Hakam bin Haznin, dari Hakam bin Hazn radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, syahidnal jumu'ata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengalami sholat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama mutawakkian ala aso au qausin rawahu Abu Dawud. Beliau berdiri dengan memegang tongkat atau busur panah. Dalam hadis yang lain ini juga disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah saat berperang beliau memegang busur panah. Lalu ketika beliau berkhutbah untuk sholat Jumat beliau memegang tongkat. Ya, artinya apa? Memegang tongkat bagi khotib itu ada dasarnya. Sing gak megang bagaimana Ustadz? Boleh. Ya, jadi sing megang juga boleh. Ya, cuma kadang-kadang kita itu sebagian khotib itu kadang-kadang kurang memahami megangnya tongkatnya itu, Pak. Para ulama menganjurkan tongkat itu dipegang tangan kiri. Ya, terus tangan kanan biasanya bawa HP, WA. Kok WA? Ya, teks, ya, pakai teks. Jadi dibaca. Nah, atau yang tidak membaca teks itu dilepas tangannya. Nah, kenapa kok pakai membawa teks? Itu pinter-pinternya ngapunten para ulama, supaya khotib itu tidak saudara-saudara pilih saya. Nah, supaya tidak begitu, ya. Jadi ini khutbah, bukan orasi, bukan ceramah. Khutbah Jumat itu adalah bagian dari sholat Jumat. Oleh karena itu diupayakan bisa khidmat. Ya, jadi umpamanya yang bawa teks monggo, yang nggak bawa pegang dua-duanya begini, Pak, atau kita lepas, ya. Jadi nggak sampai begini-begini tangannya itu. Nah, sebagian teman-teman kita itu pakai begini-begini, ya. Ini kurang khidmat, ya. Seperti sholat aja kalau begini-gini kan ya kurang khidmat, ya. Jadi kita berkonsentrasi. Nah, itu makanya yang tangan kirinya JKI tongkat, yang tangan kanannya ada teks. Ya, kalau nggak bawa teks dua-duanya pegang begini.
Ini harapannya supaya antara khutbah sama orasi sama kampanye itu beda. Gak pantes Pak kok gawe khutbah ada ngene-ngene. Gak pantes sing kampanye ngene-ngene mek nggo tongkat yo gak pantes. Coba sampai delok sing kampanye-kampanye sing ada ngene-ngene iku gak pakai tongkat. Gitu loh ya. Nah sing pakai tongkat ada ngene-ngene yo gak pantes juga ya. Jadi tapi ya ngono, nggawa tongkat guyu tok wae. Kakak malam mulian. Ya. Jadi khidmat bahwa sholat Jumat itu termasuk di dalamnya ada khutbah Jumat membawa tongkat. Nah, tongkatnya itu beda-beda, Pak. Ya, kalau kita lihat umumnya di Indonesia tongkatnya itu panjang ya, setinggi gini lah. Kalau di luar negeri atau sebagainya itu pendek Pak tongkatnya itu ya. Jadi tongkat gini ya. Yang penting pakai tongkat ya, gitu. Ada pertanyaan, ini sudah habis ini. Ya enggak, ini dulu. Ya kita ya. Ya enggak. Ya. Ya. Iya, sholat Jumat pakai kunut ya. Itu subuh ya Pak ya. Begini, sholat Jumat sendiri mayoritas ulama ya, mayoritas ulama atau hampir semua ulama termasuk 4 mazhab itu tidak mensunnahkan pakai kunut. Sekali lagi ya, untuk sholat Jumat 4 imam ini tidak mensunnahkan pakai kunut. Kalau sholat subuh sebagian imam mazhab mensunahkan pakai kunut, termasuk sholat witir di bulan Ramadan 15 ke atas itu disunahkan pakai kunut sebagian mazhab imam mazhab. Nah, kalau Jumat pakai kunut itu namanya kunut nazilah. Dan itu tetap diperbolehkan. Umpamanya ada wabah yang kemarin itu ada COVID ya, atau mendoakan sebagian teman-teman kita yang terkena musibah ya. Contoh kalau maunya di saat ini ada sebagian teman-teman mendoakan teman-teman yang ada di Palestina karena terkena musibah di sana. Dan tidak harus di Palestina saja sebenarnya, di Gunung Semeru itu juga kena wabah, kena musibah itu juga sebaiknya ya juga didoakan, gitu loh ya. Nah, kadang-kadang kita itu hanya terfokus ya, nih doa kunut nazilah itu ya untuk Palestina, lah itu yang kurang pas itu. Palestina monggo, untuk yang di Indonesia yang terkena musibah itu juga ada kunut nazilah. Itu namanya kunut nazilah, masih diperbolehkan. Insya Allah kalau waktu pandemi itu hampir semua masjid itu kunut nazilah ya. Bahkan kunut subuh pun ditambah dengan doa tolak bala ya. Ada yang monggo Pak. Salah satu ibadah harus berjamaah kan? Ya. Ini saya masih ingat ceritanya Ustaz Anas waktu awal-awal terbentuknya Jumatan di Anggur kan timbul rasa kekhawatiran nanti memenuhi syarat tidak Jumatan. Ternyata kan pertama kali Jumatan bisa Jumatan. Bagaimana seandainya misalnya awal-awal kita mau Jumat ternyata jamaahnya tidak memenuhi syarat, hanya kurang dari yang diinginkan, apakah kita harus istilahnya pindah ke masjid sebelah atau itu tetap diteruskan karena sudah selanjut? Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Didi. Dulu di Masjid An-Nur itu musola, karena masjid di kampung sudah penuh, maka berinisiatif untuk melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya bikin kuis ya, ternyata 30 orang itu bisa
80 orang itu bisa enggak, yang lainnya itu enggak bisa. Kita coba begitu. Alhamdulillah sudah lebih dari 100. Nah, kalau umpamanya yang Jumatan itu kurang 40, apakah dibuyarno terus ayo ngalih nang masjid liyane? Itu kan pertanyaan begitu tadi. Atau diteruskan begini. Ya. Maaf, sekali lagi maaf. Kita lihat mayoritas di tempat kita umpamanya itu Jamiah NU ya. Nah, NU itu dalam ADART-nya itu menggunakan 4 mazhab. Tidak hanya mazhab Syafi'i, tapi 4 mazhab ini digunakan. Cuma memang mayoritasnya itu yang digunakan mazhab Syafi'i. Nah, seandainya tidak memenuhi 40 jamaah yang disyaratkan oleh mazhab Syafi'i, maka kita pindah mazhab. Kalau di mazhab Hanafi cukup 3, Pak. Ya. Jadi imamnya 1, makmumnya 2. Itu cukup sudah Jumatan. Ya. Jadi imamnya 1 khutbah ya khutbah, karena iki sing ceramah iku kewasal kabeh padha turune dina apa wis lho adik turu sisan ya. Atau pindah ke mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu 12 plus 1 13. Jadi jamaahnya 12, lalu imamnya 1, itu sah ya. Itu diambil dari kitab ini juga ya. Waktu Rasulullah SAW khutbah, terus ada kabilah atau pedagang Sam itu di sebelah masjid, 10 real melayu kabeh, Pak. Di duno 5 real melayu kabeh, tinggal 12 orang. Sing 12 orang ngono Nabi waktu khutbah ambek delok koncone ngene-ngene ya. Waduh, ya. Makanya itu dipakai untuk Imam Maliki. Pokoknya ono wong 12 tambah imam sah. Jadi boleh pindah imam, nggak usah pindah masjid. Oh, masjidnya waduh repot pindah ono, ndok ono wis mawon. Ini apa iki ya? Hai balik mana salat apa iki ya? Jadi kalau memang atau ngecoki mazhab Syafi'i, kalau nggak cukup ya sholat zuhur. Ya, jadi kita tidak usah mempersulit diri. Ya, kadang-kadang itu ngapunten ada teman ngaji itu ya, ngecoi 1 kitab tok, Pak. Ya, jadi contoh ngapunten. Kalau di mazhab Syafi'i ya, kita lihat di kitab Fathul Mu'in umpamanya kalau nggak salah. Orang yang atau suami mentalak istrinya, kamu tak talak 3, gitu Pak ya, langsung 3 atau tak talak, jatuh talak 3 ya. Jadi sebagian mazhab Syafi'i itu begitu. Ada sebagian ulama mengatakan itu paling pol jatuh talak 2. Ya, ada sebagian ulama lagi mengatakan itu jatuh talak 1. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak jatuh talak. Kenapa? Hadis gak ono, Quran gak ono, talak 3 langsung. Nah, yang kita pakai ngapunten, ini mungkin Abah Nuh sangat paham, ya. Itu di PA, Pak. PA atau pegawai agama, pengadilan agama. Ya, berapapun talak yang kita jatuhkan kepada istri kita itu nggak jatuh selama tidak diputuskan hakim yang ada di sana. Dan setelah diputuskan itu hanya talak 1, meskipun kita sudah mentalak 3, itu hukum agama. Makanya kita itu juga harus memahamilah, termasuk dalam Islam itu anak pungut ya, anak asuh tak asuh ya, itu tidak mendapatkan apa uang itu Pak, tidak dapatkan waris. Jadi
anak pungut, anak adopsi tidak mendapatkan waris. Nah, tapi di pengadilan agama beda. Masih mendapatkan maksimal 1/3. Gitu. Jadi kita juga mengadopsi hukum yang ada di pengadilan agama ya, hukum negara. Itu semacam itu ya. Kita juga harus mengadopsi lah. Jadi kita tidak boleh pokoknya begitu. Kita hidup di mana? Ya, selama sampean umpamanya ya tak pegat ping telu, tak pegat 2 kali Pak ya umpamanya ya. Wes sampai 6 bulan. Ya. 6 bulan itu kan sudah masa iddahnya habis. Ojo enggak bisa. Harus nikah, Pak. Nikah ke pengadilan, enggak boleh. Wong sik ono surat nikah. Gitu loh. Semacam itu ya. Jadi hal ini harus juga difahami ya. Nah, kepengen nikah ya nikah sih enggak apa-apa, nanti itu langsung karena ada apa? Ada suratnya ya. Saya pernah menikahkan tetangga Pak ya. Jadi tetangga di belakang saya itu sudah ke KUA ya, kebetulan sing nerima duduk Abah Nuh mungkin. Karena di Sukodono ke desa ini nggak diproses, nggak tahu. Setelah ditanyakan ke KUA nggak ada. Terus KUA juga tidak mau memproses karena kurang 2 bulan usianya itu. Berapa? 19 atau 21 apa Nuh? 19 ya, perempuannya itu kurang 2 bulan. Ini undangan sudah disebar. Teop sudah ada, wis pokoknya teko. Nah, terus ngopo ku? Ke rumah Pak, bingung ya. Ngene sampean kandhani besan sampean iki kono, ya. Engko dinikahno ipok-ipok. Lho kok ipok-ipok? Ya nek nurut negara soalnya gak sah iki. Ya, nek nurut agama sah. Gampangane iku nikah siri, padahal itu bukan nikah siri. Ya, engko sing teko iku mek wong titik ae. Kono wakili sapa? Bapak tok umpamane, terus kene tok. Wis gak usah. Nek sampean foto-foto monggo, tapi ojo di share. Nek di share penipuan ini iso dituntut. Soalnya ini melanggar undang-undang. Lah engko nek sampean wis foto-foto gak apa-apa nanti setelah nikah terus nanti rame-rame wong kampung gak ngerti wis gak apa-apa. Nah besok setelah 2 bulan sampean urus nikah maneh nduk gone KUA gitu loh ya. Terus nah nikah nduk kono nang wis kene ledeh bojoku apa ya gak apa-apa wis ya. Ledeh gak apa-apa wis ya. Kan sudah sah menurut agama ya. Ade dirame-rame maneh gak usah ya. Jadi penggulune ya gak paham ngono-ngono kok gitu lah ya. Jadi semacam itu kita juga harus mengadopsi, mengikuti apa yang diundangkan oleh negara kan gitu Pak ya, karena kita hidup di negara ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya, mau nikah lah. Mau nikah. Ya, ujuk itu kan kembali Pak. Ya, artinya ujuk itu kembali. Jadi wanita yang ditalak lalu belum sampai habis masa iddahnya itu tidak usah nikah. Ya, jadi ujuk itu bagaimana? Saya ngapunten. Bu, aku kepengin jos lah, iku ujuk wis. Gampangane ngono lah. Gampangane kasarane gitu ya, kembali ya. Nah kalau perempuannya nggak mau ya terus begitu ya udah bisa ujuk nanti apa mana Melayu ya, jadi Melayu wis nggak bisa ujuk sampai masa iddahnya habis wajib nikah ya. Nah umpamanya menurut KUA atau PA ya tetap belum talak, belum diputuskan oleh hakim gitu, tetap dia suami istri.
Nah, wajib mau itu kalau orangnya itu ada di dan orang lain nanggone Jakarta kono gak iso wajib mau lah gitu loh. Jadi memang sebaiknya kalau memang ada kehendak dari suami, maka suami ini mengutus hakam. Jadi wakil dari suami menuju ke wakil perempuan untuk menyelesaikan itu loh Pak. Itu yang terbaik. Kalau langsung ini kadang-kadang sih sakit hati. Nih sing apa sing bujuk bojone gak sampai gelem Pak, kecuali nih ono atusan cak gebok nih gitu loh ya. Nah itu sing bojo itu mungkin wong tuane, pamane, itu loh hakamnya tadi Pak. Itu mungkin insya Allah pas ya. Tapi kalau sudah habis itu sudah tidak boleh ujuk lagi. Jadi tetap nikah. Nikah bagaimana? Ya persis. Syarat rukun nikah harus ada, maharnya juga ada, saksinya ada, akadnya sudah ada. Ya gampang kene nyeluk apa? Wanuh nih cukup bisa deh. Si amplopi 20.000 cukup wis. Aduh ini ya 20.000 deh katanya. Nah, semacam itu. Ya, makanya bojoku dengan wangel Pak. Ya, bojoku sakit-sakitan kene dituk mempleki apa? PPO dan plus semuanya anu koyok-koyok gak usah digawa nanggone puskesmas percuma apa nang sampai jak nanggone gajah wis ta sampai jak nang Ganesa nang Wahyu pilih sing cak mene iki mas-masan uyuke ra siji dijukoki Pak wah sisan wis gak usah nang puskesmas kesuwen puskesmas BPJS wangel wis ya. Sampai sakit apa dek harus sakit terus ayo tak wis gak usah Pak aku nanti tambah sakit nang gajah sampean milih ngono sing gede-gede ngono awas Pak mulai langsung sampai njaluk apa pasti ngono wong wedok iku ngapunten ana wong wedok tak kene ngapunten wong wedok iku mata duitan Pak mata duitan ku wong wedok nek ana dhuwit wis motone iso wong lanang gak ngiyo mata duitan mata keranjang. Wong lanang itu mata keranjang, ono wong wedok masih bojone wayu, ono wedok liya do elek, cek tetep jek liya iku wong lanang. Ya, mudah-mudahan ibu gak kehungu ya. Jadi wong wedok iku pengapesane kae dhuwit sawenang, wong lanang nek miming wong wedok kawesenengen. Karena dhuwite wong lanang ku ndelek kanggo ndelek wong wedok. Ya sebenarnya jodoh lah kalau jodoh ya. Jadi podo matai pokoknya ya. Ngapunten ibu guyon-guyon Bu ya, tapi temenan ya. Ini sudah tinggal 3 menit. Ngapunten kakean guyon mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.